Halo sahabat-sahabat Alur, apakah kalian sering bekerja sampai lupa waktu? Ataukah kalian sedang keasyikan bekerja sampai tidak ada aktivitas untuk liburan di suatu tempat yang kalian inginkan? Atau memang kalian bekerja karena mengharapkan pujian atau kenaikan jabatan? Ya, inilah ciri-ciri workaholic. Dikutip dari headline.com, gila kerja atau workaholic pertama kali dikenalkan oleh seorang psikolog Amerika, Wayne Oates, pada tahun 1971. Oates menjelaskan workaholic sebagai kebutuhan yang tidak terkendali untuk bekerja terus-menerus. Selanjutnya, Matt Gloria, seorang konselor profesional klinis, menjelaskan workaholic sebagai kecanduan kerja yang mana seseorang mengembangkan ketergantungan psikologisnya, emosional, dan sosialnya pada pekerjaan. Dan tahukah Anda bahwa kecanduan bekerja ini seringkali dialami oleh perempuan dan lupa akan istirahat? Salah satu kasus yang pernah terjadi pada tahun 2013, meninggalnya Mita Diran. Disturbing news coming out of Jakarta, Indonesia, with reports that a 24-year-old copywriter has died as a result of overwork. Seorang copywriter yang Andrew Bickham yang meninggal setelah bekerja 30 jam tanpa henti dan akhirnya Mita pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Dan tweet terakhir di halaman akun sosial medianya menuliskan 30 hours of working and still going strong. Lantas, mengapa perempuan mengalami kecanduan bekerja atau workaholic? Apakah ada kesenjangan sosial yang terjadi dalam dunia pekerjaan? Ataukah perempuan hanya ingin menunjukkan superioritas mereka sebagai perempuan? Kecanduan kerja atau gila kerja bukan menjadi sesuatu yang asing hari ini. Bagi sebagian orang, gila kerja adalah sesuatu yang positif atau bahkan dibutuhkan untuk mencapai cita-cita bersama kesuksesan. Dalam realitanya, tidak banyak yang memahami bahwa sesungguhnya gila kerja atau kebiasaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan mental dan juga fisik seseorang. Fenomena ini memiliki kaitan erat dengan cara pandang kita terhadap seseorang yang giat bekerja, memiliki jabatan tinggi, dan gaji besar. Maka, gila kerja atau kecanduan kerja tidak jarang dilakukan hanya untuk mendapatkan pengakuan dari perusahaan, teman, atau kerabat. Kita mungkin akan cenderung puas dengan pengakuan-pengakuan orang lain, sehingga luput untuk mengakui diri sendiri. Mengakui bahwa dengan bekerja terlalu keras, banyak hal yang dikorbankan, terutama waktu untuk diri sendiri, memulihkan energi, bergabung dengan komunitas sosial, atau sekedar bersantai dengan keluarga. Alih-alih mendapat untung atau bonus yang besar dari bekerja, para pecandu kerja yang mungkin tidak pernah tahu bahwa apa yang dilakukannya justru hanya memperkaya bos-bos besar di atasnya. Sistem kapitalistik inilah yang membuat kita seakan-akan menikmati pekerjaan yang dalam realitanya hanya mengalienasi kita dari lingkungan sekitar atau bahkan dari diri kita sendiri. Dewasa ini, gila kerja bukan saja menjadi permasalahan mental personal, namun juga menjadi problem struktural yang perlu kita pahami bersama, mulai dari konstruksi sosial masyarakat, kebiasaan-kebiasaan hingga peraturan perundang-undangan yang memberikan wadah bagi para gila kerja. Di Indonesia, fenomena gila kerja ini sangat relevan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Pasal-pasal yang dinilai bermasalah karena berpotensi mengubah kewajiban kerja menjadi lebih lama, upah rendah, dan aturan waktu kerja yang tidak jelas sehingga semakin besar terbukanya celah untuk mengeksploitasi kaum pekerja. Mengutip dari headline.com, kecanduan kerja lebih sering terjadi pada perempuan dan orang-orang yang menggambarkan diri mereka sebagai perfeksionis. Sebuah penelitian menemukan bahwa wanita yang bekerja lebih dari 45 jam seminggu beresiko terkena diabetes.
Namun, resiko diabetes bagi wanita yang bekerja di bawah 40 jam menurun secara signifikan. Menariknya dari temuan ini adalah, pria tidak menghadapi peningkatan resiko diabetes dengan bekerja lebih lama. Sebagaimana Tony Tan menjelaskan bahwa wanita cenderung menderita stres, kecemasan, dan depresi terkait pekerjaan yang tingkatnya jauh lebih tinggi daripada pria. Ini karena adanya seksisme di tempat kerja. Selain itu, adanya tanggung jawab pada keluarga juga memberikan tekanan tambahan dalam karir mereka. Dalam lingkungan masyarakat yang diskriminatif yang membatasi ruang kerja kaum perempuan sebatas dapur, sumur, dan kasur, tak jarang kecanduan kerja kadang dilakukan oleh perempuan untuk membuktikan eksistensi kaum perempuan pada masyarakat, bahwa perempuan punya hak, kemauan, dan kemampuan yang sama dengan laki-laki. Tidak hanya di masyarakat, di lingkungan kerja pun perempuan seringkali menjadi korban subordinasi penomorduaan perempuan dalam memperoleh atau menduduki posisi-posisi penting. Selain itu, suasana kerja yang tidak sehat, seperti rentan menjadi korban pelecehan, gaji rendah, tidak adanya hak cuti haid atau melahirkan, dan resiko dipecat dari pekerjaan. Faktor-faktor tersebut yang juga mendorong perempuan untuk tampil lebih agar dapat dipandang dan dipertimbangkan eksistensinya. Tuntutan-tuntutan kultural yang melekat pada manusia yang berkonstruksi sebagai perempuan memiliki pengaruh besar terhadap cara pandang mereka untuk bekerja yang akibatnya hari ini dapat dilihat pada kecanduan pekerjaan. Workaholic bukan saja persoalan ketimpangan gender dalam konstruksi sosial, namun permasalahan yang dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan mental dan juga fisik. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat Alur. Tetap like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai bertemu di video selanjutnya.